Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, para hujaj, bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ruh kita kembali dipertemukan dengan jasad kita, menyambut peluang kebaikan yang Allah berikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah SWT. Pagi ini insya Allah kita akan menyelesaikan kesimpulan dari 3 jenis jiwa manusia. Jenis yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, lalu ada an-nafsul lawwamah, dan yang ketiga adalah an-nafsul ammarah bisu. Insyaallah kita akan simpulkan dari penjelasan muallif di halaman 74. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wan nafsul mutmainnatu qarinuha al-malaku yaliha wa yusaddiduha wa yaqdhifu fiha al-haqqa wa yarghabuha fihi wa yuriha husna suratihi wa yuzjiruha 'anil batili wa yazhaduha fihi wa yuriha qubha suratihi. وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من عند النفس المطمئنة. وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها وهو يعدها ويعينها ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه لها ويطيل في الأمل ويريها الباطل في صورته تقبلها وتستحسنها. Jadi an-nafsul mutmainnah itu ibaratnya kita berteman dengan malaikat. Yaliha, kemana-mana diiringi ya. Wa yusaddiduha, menderim ya, dikasih pendapat yang baik. Wa yaqdhifu fiha al-haqqa, jadi dikasih tahu yang benar terus. Nah, itu baik tuh gitu. Itu kalau temannya malaikat, nafsul mutmainnah ibaratnya. Wa yarghabu fihi, jadi kalau melihat kebaikan matanya langsung pengen, wah ini ada nih peluang kebaikan, ayo kamu kontribusi, kamu ikut gitu. Jadi dimudahkan gitu. Jadi kalau bersama malaikat kama kebaikan demen. Sebaiknya wa yuzjiruha 'anil batil. Jadi melihat yang buruk tuh jijik. Kita enggak ada sama sekali pengen. Jadi itu melihat keburukan enggak ada pengen. Jangankan melakukan, terbersih pun tidak. Gitu ya. Dan wa yazhaduha fihi, ya enggak pengen, menjauhi dan memperlihatkan buruknya. Jadi kalau kita melihat kebaikan tuh pengen melakukan, kayak kita pengen membeli sesuatu gitu ya, pengen memiliki, pengen dekat dengannya, karena sama malaikat. Tapi kalau baiknya keburukan, kita itu pengen menjauhi, enggak pengen dekat sama sekali, jijik dan seterusnya. Wabil jumlah, intinya kalau itu adalah lillahi wa billah,
Jadi kalau kita apa-apa itu adalah untuk Allah dan bersama Allah, nah itulah disebut an-nafsul mutmainnah. Kita dikit-dikit itu kita kaitkan dengan Allah ya. Bukan omongannya ya, perilaku ya. Sekali lagi, kalau ada apa-apa kemudian kita kaitkan, oh ini buat karir saya bagus gak nih ya. Nah itu masih dunia, belum naik menjadi an-nafsul mutmainnah. Ini saya lagi butuh buat anak istri saya. Enggak buruk, tapi itu perlu dinaikkan. Rugi Bapak sekalian, kalau kita makan cuman buat makan saja, rugi. Buya Hamka mengatakannya apa? Monyet pun juga makan katanya. Hidup kalau kayak monyet kan saya. Maka makan kita niati ibadah, kurang lebih begitu. Jadi orang beriman itu makan tidak menikmati sebagai makanan. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah mencela masakan istrinya. Enak, alhamdulillah. Gak enak udah dimasakin, makan. Makasih udah disiapin. Kenapa? Karena dia sudah melewati masa itu ya. At-tafannun istilahnya kalau dalam bahasa. Sudah itu di sekolah lah, dulu zaman sekolah kita ada lomba makanan dihias suka, itu sudah selesai, sudah lewat. Kalau orang makin dewasa sama makanan, dia itu kebiasaan, kebutuhan, tapi sudah dinaikkan levelnya. Jadi pagi ini kita disuguhi makanan, bagi kita nggak terlalu penting, mau nasi uduk, mau nasi ulam, ada, itu sudah menjadi adatnya. Kita makan, kita terima, alhamdulillah. Kita doakan yang yang menyumbangnya ya. Itu setiap asupan yang kita makan, yang nyumbangnya dapat pahala, kitanya yang mendoakan juga dapat pahala. Jadi kalau sekedar makan, itu nggak buruk, tapi sayang gitu. Sama kita keluar mencari nafkah, kebutuhan pokok kita, bukan kebutuhan, kewajiban menafkahi anak istri kita, keluarga, itu kewajiban. Kalau nggak kita lakukan, dosa kita. Tapi cuman kalau kita keluar hanya untuk itu, rugi Bapak. Coba bayangkan yang datang jauh dari Bekasi. Dari Bekasi ini datang jauh-jauh, ada peraturan baru. Sekolah masuknya 6:30. Nggak cukup Pak. Dulu mereka berangkat jam 6 masih oke, 5:30 masih oke. Sekarang anak sekolah masuk 6:30, nggak dapat sampai Jakarta. Akibatnya nih berangkat jam segini, telat mereka sampai tempat kerja. Bayangkan, ada yang berangkat sebelum subuh, nanti berhenti di tengah perjalanan sholat subuh. Itu untuk bekerja di Jakarta. Rugi nggak? Nggak rugi, orang itu kewajiban dia mencari nafkahnya di situ. Ya. Kalau tidak diniatkan ibadah, nah itu baru rugi. Sayang. Begitu. Kita juga begitu, berangkat, masya Allah, berjuang. Maunya kayak orang lain, kita pulang masih melihat matahari enak kan, ketemu anak istri masih seger badan, mereka juga nggak ngantuk, masih bisa ngobrol, itu maunya begitu. Tapi berapa banyak orang-orang yang dia berangkat dari rumahnya matahari belum terbit, kayak gini belum terbit, pulang matahari sudah tenggelam. Ada nggak tuh? Di Jakarta begitu. Rasa-rasanya tidak pernah dia lihat matahari terbit di rumahnya. Kalau tidak diniati ibadah, rugi dia. Kalau diniati ibadah, dia berjihad fisabilillah. Seorang ibu juga demikian. Kalau dia membesarkan anaknya tidak diniati ibadah, pahit sekali dia. Capek sekali. Dia korbankan nyawanya, jungkir balik untuk anaknya. Dia begadang-begadang ketika sakit ya. Kalau ada ujian itu yang pusing siapa? Bukan anaknya. Yang pertama pusing siapa kalau ujian anak-anaknya? Apalagi masa Covid kemarin tuh. Yang ujian anaknya, yang pusing siapa? Emaknya yang pusing. Bapaknya pusing cuman gak terlalu pusing. Ya udah, sudah cukuplah emaknya, saya gak usah ikutan pusing. Kalau tidak diniati ibadah, rugi sekali. Nah ini yang fenomena terakhir nih. Anak-anak kita sekolah itu bukan buat cari kerja Bapak Ibu.
ini sekarang kita dibelokkan. Semua kurikulumnya itu berbasisnya untuk diserap industri pekerjaan. Akibatnya apa? Ilmu yang dipelajarinya itu harus dikasih nuansa yang bisa diserap oleh industri pekerjaan. Akhirnya apa? Orang dibuat pola pikirnya sekolah biar dapat pekerjaan. Ingat ya, dapat apa? Pekerjaan. Nah, ini pekerjaan dapat, duitnya nggak dapat. Dibuatnya cari pekerjaan. Akhirnya tidak dihargai orang selesai sekolah. Mau SMA, mau SMK. SMK itu kalau di luar negeri, Masya Allah. Orang kalau lulus SMA itu dua putusan dia. Dia mau bekerja bisa ya, dari sejak magang lalu dilanjutkan. Kalau mau melanjutkan dia proyeksinya adalah menjadi level managing. Jadi dia nanti menjadi pimpinan dan sebagainya. Tapi harus sekolah lagi dan itu biayanya juga lumayan. Tapi terserah, karena roadmapnya pendidikannya jelas. Di kita mohon maaf, ya sudah 2 tahun belakangan ini justru angka penganggurannya tinggi itu SMK. Karena orientasinya memang sekolah kejuruan untuk bekerja. Tetapi kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, orientasi kita sekalipun itu sekolah kejuruan, sebenarnya kita ahli di bidang itu. Anak-anak kita suruh, enggak apa-apa masalah, nak kamu mau kerja ingin saya di bidang perhotelan, serius di situ kamu belajar, ambil semua ilmunya supaya kamu tahu itu apa seluk-beluk perhotelan, supaya tidak ada maksiat di situ nantinya. Kamu belajar itu di sektor tata boga, nanti sektor akuntansi, marketing, itu kan sekarang semua itu jenis SMK. Wah, kalau lagi belajar gitu rasa-rasanya itu wah mustahil kayaknya orang Indonesia susah itu kalau melihat anak-anak belajar itu. Kenapa? Ada sedikit di antara kita yang pada saat belajar itu orientasinya yang pertama kali bukan untuk mencari dunia. Makanya dulu saat kami mengambil jurusan agama itu baru bisa untuk selain urusan dunia. Ya kalau ngambil jurusan tafsir mau ngarepin dunia apa coba? Menjadi apa? Paling banter jadi imam kan? Makanya zaman dulu orang kalau sekolah jurusannya agama, ya itu masih ingat saya kata tetangga, kata orang tua, paling banter jadi modin kalau di Jawa itu. Tahu modin Bapak? Ya? Iya, tukang ngurusin orang kalau mau meninggal dunia, ya kan? Nah, maka sebenarnya itu juga dikotomis akhirnya. Orang yang masuk ilmu agamanya dia tidak dibekali skill kehidupan. Padahal meskipun dia belajar agama dia harus punya skill. Nanti harus kalau dia punya istri, punya anak dia harus cari nafkah. Tidak punya skill bingung dia. Harus punya skill. Apa aja skillnya? Namanya life skill. Baru ada itu belakangan di tahun-tahun 2000 itu karena bersaing dengan munculnya dunia internet. Maka simpulannya Bapak Ibu sekalian, apapun kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, kalau mujarrodun, kalau sepi, kalau dijauhkan dari Allah, rugi kita. Makan kita karena Allah, tidur kita karena Allah. Makanya Rasulullah nggak begadang. Roma Irama juga punya lagu yang begadang kan. Tapi Rasulullah itu kebiasaannya begitu, beliau tidak begadang. Nah ini semuanya lillah. Dan sebaliknya wa aman nafsul ammara bisu, itu sebaliknya faju'ila syaitanu qarinuha, maka seolah-olah setan itu jadi temannya. Ya. Sahibuha alladhi yaliha wa huwa ya'iduha yaminuha yaqdafu fiha al-batil. Dia kalau melihat keburukan pengennya demen aja. Tahu aja dia di mana ada judi, tahu dia. Buka HP pun tahu, wah mahir sekali dia. Jadi yang namanya jalan-jalan keburukan, tahu dia, tahu semuanya, dibuka semuanya. Kenapa? Ya temannya setan. Maka dulu saya pernah ditanya gini, Ustaz, itu kenapa yang banyak kesurupan itu malah di tempat-tempat pengajian, tempat baik, di tempat-tempat diskotik, tempat-tempat judi itu tidak ada orang kesurupan. Kenapa? Ya ngapain kesurupan di sana, udah jadi temannya setan semua, nggak perlu diganggu orang-orang itu.
Nah, jadi kalau orang dia dikit-dikit ininya untuk keburukan, itu nafsul ammarah bisu'. Nah, ini yang terakhirnya itu wa yurihal batilu fi suratihi taqabbalaha atau taqbaluha. Diterima dia. Kalau namanya keburukan, kayaknya nggak apa-apa deh saya nyuri ini. Harus nyari yang halal susah kok. Nggak apa-apa kayaknya ini sedikit nggak apa-apa saya nyuri. Nah itu kalau dia sedang menormalisasi kepada kemungkaran, baik. Yang lebih parah lagi, watas tahsinuha, menganggap baik itu keburukan. Nggak apa-apa ini. Zamannya gini cari yang halal susah. Nah itu bahaya. Karena setan sudah menghias, makanya wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, itu sering dalam Al-Qur'an ya. Zayyana lahus syaitanu a'malahum, dihias perbuatan buruk itu dan dianggap baik. Karena nafsul ammarah di situ. Ya. Fan nafsul mutmainnatu wal malaku yaqtadiyani minan nafsil mutmainnah. Jadi malaikat dan nafsul mutmainnah itu dua-duanya akan mengakibatkan apa? At-tauhidu wal ihsanu wal birru wat taqwa, ya. Wat tauhida wal ihsana wal birra wat taqwa wat tawakkula wat taubata wal inabata wal iqbala 'ala Allah wa qasdul amali wal istidad lil maut wa ma ba'da. Jadi kalau kita sama malaikat, syirik jauh sama kita. Tauhid aja, ihsan, ya, berbuat baik, al-bir, ya, enak aja bawaannya. At-taqwa, at-tawakkul, mudah kita dalam bertawakal, mudah kita meninggalkan, ya. Kemudian taubat, mudah kita al-inabah, kembali kepada Allah, cepat dengan Allah. Gampang sih Pak, kalau kita lagi waktu sholat, bahkan sebelum waktu sholat kita udah siap-siap, nah itu malaikat mau deket sama kita. Cuman kalau lagi dunia banget gitu, mau dipanggil Allah sehari 5 kali juga santai aja. Jadi kalau dipanggil temannya, saya mau mancing nih, wah, udah siap loh, tinggal berangkat aja. Nah, bukan mancing itu buruk, cuman dia melalaikan sholat itu yang buruk. Ya. Diajak jalan, diajak kemana aja. Yang buruknya bukan perbuatannya, tapi menjauhkannya dari Allah itu. Kalau untuk persiapan kepada sesuatu yang mendekatkan Allah, susahnya minta ampun, nah itu bertanda sebaliknya. Kalau untuk menuju Allah gampang aja dia, mudah aja, nah itu pertanda dia berteman malaikat. Wa qasrul amal, sama qasrul amal. Kalau tadi setan itu kan dia yutilun fil amal, banyak angan-angannya, bahasa Jawanya dulu, terlalu banyak ngarang, ya. Melamunnya terlalu tinggi untuk dunia, itu dia kumpulin aja terus. Nah itulah kenapa orang-orang yang tulul amal mudah ditipu. Bapak mohon izin, angka pinjol dan judol itu tinggi karena bukan hanya masalah ekonomi, karena persepsi kita. Orang makin susah, makin mudah rentan untuk ditipu. Ya investasi di sana, lu sebanyak-banyak dah 200.000 aja, nanti jadi 1 juta, itu nggak nyampe sebulan. Bener dia pasang tuh 200.000, balikin tuh 1 juta, bener ini investasi. Nah akhirnya dia berangan-angan kan, kalau 200.000 jadi 1 juta 1 bulan. Nah kalau saya pasang 1 juta berarti jadi 5 juta gitu kan ya. Dia pasang lagi, begitu dia udah habisin, diambil duit itu. Nah, itu investasi bodoh. Nah, ada yang nggak mempan lewat situ, dimempan sekarang lewat pembajakan akun, ya, lewat lagi iklan, kita pencet, wah ini, waduh susah. Nah sehingga kita itu perlu ilmu. Kenapa? Setan yang kita lawan itu nggak kelihatan. Kita tidak tahu, makanya zaman penipuan APK itu file aplikasi ya. Zaman masih berlangsung hingga hari ini. Kita dikirimi undangan, ya, mohon kehadirannya, undangan acara saya tanggal sekian. Kirim siapa nggak kenal, udah langsung dengan aja.
Makanya kita etikanya kalau ngasih undangan ditulis dulu. Oh ini paham, oh teman saya mau undang anaknya nikahan, baru bisa kita klik. Malah sebaiknya nggak usah begitu, karena itu sulit membedakan. Orang akhirnya takut ini diklik betulan atau nanti malah jadi virus. Begitu kita klik, aduh diambil kita, akhirnya nomor kita dipakai untuk minta-minta, dan ini sering. Makanya harus waspada. Nanti ada model macam-macam. Zaman sekarang kalau kita tidak berbekal ilmu, kemudian kita lagi tulul amal, lagi pengen banyak yang dipengenin, rentan kita ditipu. Apalagi setan itu masuknya pada 3 hal. Setan itu akan mudah masuk kalau kita sedang 3 hal ini. Yang pertama kalau lagi marah, yang kedua kalau lagi sedih, yang ketiga lagi banyak pengennya atau sering disebut hasad. Orang lain punya ini, dia pengen lagi. Orang lain punya ini, dia pengen lagi. Itu hasad. Nah setan masuk, akhirnya kita benci sama dia. Perasaan saya lebih rajin kok, dia hidupnya lebih enak gitu. Hasad aja. Perasaan saya lebih hebat kok, yang ditunjuk dia. Nggak fair ini. Hasad masuk, setan masuk. Orang lagi sedih, makanya sedih, terlalu sedih itu tidak boleh juga. Sedih sewajarnya aja. Marah, apalagi marah. La taqdab walakal jannah. Itu diulang sampai 3 kali Rasulullah SAW. Karena masuk setan di situ. Kalau kamu lagi berdiri, lagi marah, duduklah. Kalau lagi marah, wudhulah. Ada orang lagi marah berdiri langsung duduk? Ya kalau dia duduk nggak jadi marah itu. Itu serius Pak. Kalau kita lagi marah nih berdiri, coba aja duduk. Kalau dia mau selesai marah, habis duduk kasih minum. Bagi minumnya disukanya apa? Kopi, kasih kopi. Meskipun kopi panas tapi diminum sambil duduk, marah. Ya, tunggu dulu nanti keselak kalau masih marah dia minum kopi. Nah, setan itu seperti itu, kata di sini muallif mengatakan wasyaitan wa junduhu minal kafarati yaqtadiyani minan nafsil ammarati diddadalik. Sebaliknya kalau setan itu berkolaborasi sama kita, berat. Wa as'abu syai'in 'ala an-nafsil mutmainnati takhlisul a'mali minasyaitani wa minal ammarah. Yang paling berat, yang membuat kita sulit naik kelas. Jadi ini membicarakan jiwa manusia itu standarnya nafsul lawwamah. Kita kalau jatuh sedih, kalau maksiat sedih, kalau melakukan kebaikan seneng, ya kan? Itu standar. Makanya untuk naik kelas yang paling berat itu adalah membebaskan diri dari setan dan an-nafsul ammarah. Falau wasala minha amalun wahidun lana jabihil abdu. Kalau seandainya dia sampai 1 saja, dia berhasil itu meninggalkan nafsul ammarah, maka selamat dia. Nanti ada saya bacakan apa yang dikatakan anaknya Umar nanti. Walakin abatil ammarah wasyaitanu ayyada'a lahu amalan wahidan yasilu ilallah. Tapi setan tidak akan membiarkan 1 amal pun yang kita pekerjakan sampai kepada Allah. Tidak dibiarkan sama setan. Bahkan dia lagi sholat malam, Masya Allah, ini lagi sholat malam nih, sedang soleh-solehnya, nggak ada yang melihat, dibisikin sama dia. Wah Masya Allah, ente orang paling soleh di sini. Itu lagi sendiri tuh. Siapa yang lebih soleh dari ente? Malam-malam bangun, Masya Allah. Seneng gak digituin? Dibisikin gitu seneng gak? Nah, seneng. Kenapa? Setan gak rela kita melakukan kebaikan itu sampai kepada Allah. Masya Allah. Gak rela. Makanya kama qala ba'dul 'arifina billahi wa binafsihi. Ya, ini para arif billah, orang-orang sufi mengatakan, wallahi law a'lamu anna li 'amalan wahidan wasala ila Allahi lakuntu afrahu bil mauti minal ghaibi yaqdumu ala ahlihi. Kalau aku tahu ada 1 amalku diterima oleh Allah, maka aku lebih suka mati ibaratnya. Langsung saya minta mati karena udah diterima oleh Allah.
Nah, qala Abdullah bin Ibni Umar radhiyallahu anhu, "Lau a'lamu anna Allah qabila minni sajdatan wahidatan, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal mauti." Jadi kalau aku tahu sujudku diterima oleh Allah satu saja, nah, buru-buru dah, saya lebih suka mati. Karena belum tentu nanti kalau sholat berikutnya bisa kayak gitu lagi. Dan itu terasa, Bapak. Bapak hadirin sekalian, pernah kadang kita sholat tuh rasanya kayak Masya Allah, enaknya minta ampun. Pernah ya? Tapi pernah gak kita ngerasain gitu lagi? Enggak kan? Kita sedekah, namanya sedekah itu begitu melepas tuh kayak gimana gitu, susah digambarkan. Kayak kita melepas sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian berulang kita coba lagi, enggak kayak dulu ya, enggak kayak gitu. Karena setan tidak membiarkan kita berbuat baik itu sampai kepada Allah. Makanya kalau sulit, kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Apakah Allah itu terkesan dengan subuh kita hari ini, atau sholat kita tadi malam, atau berbuat baik kita sama orang, kita nyenengin anak istri kita, atau kita mengajak, atau kita nolong orang, atau bahkan kita sekedar senyum. Itu mana yang paling membuat Allah berkesan? Tidak tahu kita. Ya. Jadi kayak misalnya kalau HRD perusahaan itu mau rekrut karyawan, kalau dari sisi pengetahuan sih beda-beda tipis, Pak, zaman sekarang. Orang pinter banget itu jarang, beda tipis. Yang membuat dia diterima itu biasanya attitude-nya. Dia ngelihat cara masuknya, ini anak songong banget dah. Kalau pinternya biasa aja nggak akan diambil. Oh, ini masuknya dia sopan banget nih, kurang-kurang dikit kayaknya nggak apa-apa. Jadi ada satu hal yang membuat dia diterima, yang lainnya itu cuman melengkapi saja. Kita juga begitu. Apa yang membuat kita diterima oleh Allah? Rahasia, kita tidak tahu. Makanya kalau Abdullah bin Umar katakan, kalau aku tahu maka aku buru-buru udah matiin aja, udah belum tentu bisa lagi kayak gitu. Nah, tapi ini kita nggak boleh berlebihan, nggak boleh kayak begini. Kita berusaha. Karena itu kalau kita tiap hari sholat, nggak boleh kita pesimis. Ya Allah, sholat saya kok saya nggak pernah khusyuk, berarti saya nggak diterima sama Allah. Enggak. Makanya ada standar minimal, ada syarat, ada rukunnya. Sebelum sholat kita udah wudhu belum? Sudah, insya Allah tuh udah syaratnya. Kemudian kita lakukan, dibuka dengan niat takbiratul ihram, sudah. Salam, selesai, tawakal. Makanya kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah terima sholat. Jangan sampai, orang kadang diserang tuh sama kayak gitu, karena saking dia pengen diterimanya, akhirnya dia kena penyakit ragu-ragu. Wudhu itu, Masya Allah, diusap, dipastikan sampai mukanya semua. Baru sekali usap tuh, wah kayaknya enggak mantap, diulang lagi. Akhirnya untuk wudhu dia setengah jam. Nah itu setan juga masuk di situ. Belum mau sholat itu takbir nggak mantap dia. Allah, wah nggak jadi dia. Coba bayangkan kalau dia jadi imam, makmumnya bubar, karena masuk di setan dia, jadi ragu-ragu dia. Jadi setan akan masuk ke semua lini semuanya. Nah terakhir, waqad intasabat al-amaratu fi muqabalatil mutmainnah. Jadi setan nafsul amarah itu berusaha melangkahi, mengalahkan. Fakullama ja'at bihi tilka min khairin dhahat hadhihi wa ja'at min asy-syarri bima yuqabiluha hatta tufassirahu 'alaiha hatta tuqsirahu, ini kayaknya memecahkan ya. Wa turiyahu haqiqatal jihadi dhimna surati taqtilin nafs. Jadi kalau ada orang jihad ya, itu setan kemudian bunuh diri itu. Akhirnya orang, berarti saya jangan jihad dong. Ini ragu dia. Wa tunkahu zauja, ketika kita menikah, menikah itu jelek gitu. Buktinya orang nikah itu ada pada bertengkar, daripada kita tengkar sama perempuan, mainnya nggak usah nikah. Jadi kalau ada setiap kebaikan, sisi buruknya itu pasti dimunculin kita. Akhirnya angka pernikahan semakin mundur. Ya.
karena buruknya wajah orang-orang nikah. Kayak mohon maaf nih, kalau saya ngomong poligami misalnya, saya ngomong nih sama bapak-bapak apa? Ya mungkin sama bapak masih mending ya. Kalau saya ngomong sama ibu-ibu, apa gambaran poligami itu? Lebih banyak positifnya apa negatifnya? Negatifnya. Kurang lebih begitu dah. Tapi nggak usah diterusin, itu susah kalau terusin ngomongnya itu ya. Ya. Wa yusirul auladu yatama wa yuqassamul mal. Kalau kita menikah, ya, misalnya kita meninggal dunia, kan akhirnya rugi. Anak-anak jadi yatim. Kamu kerja macam-macam, hartanya dibagi-bagi buat mereka. Iya juga sih. Mana baiknya laki-laki? Nikah enggak? Karena kalau nikah nanti dia menikah mati, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, harta yang kita kumpulin jadi dibagi-bagi. Enak banget katanya. Nah, dibisikin kayak begitu. Wa turiyahu haqiqataz zakati was sadaqah fi suratin mufaraqatil mali wa nafsihi. Pada saat kita sedekah, jangan banyak-banyak, kurang duitnya deh, nanti rugi. Itu bisikan setan, ya. Wa khuluwil yadi minhu wa ihtiyajihi ila nasi wa musawatihi lil faqir. Kalau kita nih misal nih orang kaya, nilainya 9, sedekah sama orang miskin nilainya 3. Kita sedekah nilainya jadi turun nih, 9 jadi 7, dia 3 jadi 5, sama kita sama dia. Rugi ente sedekah. Itu berkali-kali akan disampaikan kita kepada diri kita dari an-nafsul ammarah tadi. Nah, terakhir sebelum kita tutup karena sudah cukup siang, Bapak hadirin sekalian, hidup kita akan dikelilingi 3 nafsu ini. Tapi Allah kasih itu disebut an-nafsul ammarah, an-nafsul lawwamah di tengah. Ya, kalau kita baik mendidiknya, melihat kebaikan kita pengen, itu berarti malaikat dekat sama kita. Karena nafsul mutmainnah, tugas malaikat mendoakan, mensupport. Nah, kalau nafsul ammarah lebih dominan, kita harus coba tekan. Gampangnya gini, kalau ada kebaikan kita malas. Nah, ini setannya lebih lagi ngajak temen nih, ngajak temen. Kalau melihat kebaikan kita lebih mudah, nah kita lebih kuat sisi malaikat. Karena diri kita itu dilingkupi antara setan dan malaikat. Maka kita berdoa ya. Sering diajarkan doa kita kan, Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Gitu ya. Jadi kita meminta supaya jiwa kita selalu dibersihkan oleh Allah. Kalau kita maksiat, jangan pernah kemudian kayaknya nggak ada kembali saya, nggak diterima taubat saya. Itu bisikan setan. Kalau kita maksiat, udah terjadi, segera kita taubat. Kalau kita berbuat baik, jangan berpuas diri, karena belum tentu juga perbuatan baik kita diterima seluruhnya. Maka kita perlu ditambal dengan perbuatan baik. Udah sholat wajib, kasih sholat sunnah. Udah puasa wajib, kasih puasa sunnah. Udah zakat, kasih sedekah. Udah birrul walidain, kewajiban kita tunaikan, tambah lagi. Sudah hak-hak anak kita penuhi, tambah lagi, dan seterusnya.